Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Safira Najwa. Jadi saya akan membuat video edukasi tentang aplikasi psikologi kognitif dalam memori jangka pendek dalam kehidupan sehari-hari untuk pemenuhan UAS mata kuliah psikologi kognitif. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu memori? Memori merupakan komponen esensial dalam kemampuan kognitif yang memungkinkan seseorang untuk memproses, menyimpan, dan mengakses kembali informasi yang diperlukan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Dalam bidang psikologi kognitif, memori tidak hanya berperan sebagai tempat penyimpanan informasi, tetapi juga sebagai proses aktif yang mempengaruhi cara seseorang belajar, mengambil keputusan, serta berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, memori dapat dilihat melalui 3 aspek utama dalam penanganan informasi, yakni pencarian, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi. Sebagai proses kognitif yang kompleks, memori tidak hanya mencakup penyimpanan informasi, tetapi juga cara informasi tersebut diproses dan diambil kembali ketika dibutuhkan. Perspektif psikologi pendidikan penting bagi pendidik untuk memahami interaksi antara ketiga aspek ini. Dalam proses pembelajaran, khususnya dalam konteks psikologi kognitif, teori pemrosesan informasi dapat membantu otak. Nah, kita lanjut ke fokus pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang short term memory atau memori jangka pendek. Sebelumnya, short term memory itu apa sih? Jadi, short term memory atau memori jangka pendek adalah salah satu jenis memori yang berfungsi untuk menyimpan informasi dalam waktu yang singkat, biasanya selama beberapa detik atau hingga beberapa menit saja. Memori ini memiliki kapasitas terbatas, yang menurut penelitian dapat menyimpan sekitar kurang lebih 2 item informasi pada satu waktu. Fungsi utama dari short term memory adalah untuk menyimpan informasi yang sedang diproses atau digunakan dalam aktivitas sehari-hari, seperti mengingat nomor telepon atau mengikuti instruksi yang diberikan. Informasi dalam memori jangka pendek dapat dipindahkan ke memori jangka panjang melalui proses pengulangan atau pengorganisasian informasi dalam kapasitas otak. Nah, terdapat berbagai penelitian terdahulu mengenai short term memory yang mencakup pengaruh kurang tidur, hubungan antara otak dan perilaku yang tidak seimbang atau tidak kompleks, serta cara meningkatkan memori jangka pendek melalui metode tertentu. Beberapa studi juga mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan memori ini, seperti durasi tidur dan teknik pembelajaran yang dilakukan. Nah, contoh penelitian terdahulu dalam short term memory yang pertama adalah Miller pada tahun 1956. Dalam penelitian klasiknya, George A. Miller memperkenalkan konsep magical number 7 plus or minus 2. Ia menemukan bahwa kapasitas short term memory manusia biasanya berkisar antara 5 hingga 9 item. Penelitian ini menunjukkan bahwa informasi yang dapat disimpan dalam short term memory cukup terbatas, dan pengelompokan informasi dapat membantu meningkatkan kapasitas memori. Pengelompokan atau chunking. Lalu yang kedua, ada penelitian dari Peterson pada tahun 1959. Dalam eksperimen ini, para peneliti meminta para peserta untuk mengingat serangkaian huruf setelah diberi tugas interpolasi. Misalnya menghitung mundur dari angka tertentu. Hasilnya menunjukkan bahwa informasi dalam short term memory dapat hilang dengan cepat jika tidak diulang, dengan sebagian besar informasi hilang dalam waktu 18 detik. Lalu ada penelitian ketiga oleh Baddeley dan Hitch pada tahun 1974. Penelitian ini mengembangkan model memori kerja yang merupakan perpanjangan dari short term memory. Mereka mengusulkan bahwa short term memory terdiri dari beberapa komponen, termasuk phonological loop atau untuk informasi verbal dan Schizospatial sketchpad untuk informasi visual. Penelitian ini menunjukkan bahwa short term memory lebih kompleks daripada sekadar penyimpanan sementara. Lalu ada penelitian yang terakhir, yaitu Cowan pada tahun 2001 mengusulkan model baru yang menyatakan bahwa kapasitas short term memory sebenarnya lebih kecil dari yang diusulkan oleh Miller, dengan fokus pada jumlah item yang dapat diakses dalam memori. Penelitian ini menekankan pentingnya perhatian dalam proses penyimpanan dan pengambilan informasi. Nah,
Dari penelitian-penelitian yang saya sebutkan tadi dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana short term memory berfungsi, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitasnya, dan cara-cara untuk meningkatkan kemampuan memori jangka pendek.